semua? Baik. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Ya, baik. Ya, perkenalkan, nama Ibu Yelima Kasia Kumete. Anak-anak bisa menyapa Ibu, Ibu Yelima, dan Ibu berasal dari kampus STT dan Ibu mendapatkan tugas untuk mengajar di SD Impres Mondul Pertama. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya adik-adik. Semangat dong. Halo. Hai. Ya. Untuk awalnya aktivitas kita pada hari ini, kita menyanyi bersama-sama saja ya ketika ada semangat. Ya. Menyanyi apa? Lagu apa yang adik-adik sekalian tahu? Selamat pagi Tuhan. Selamat. Tuhan. Semangat. Tahu semua selamat pagi Tuhan? Tahu. Kalau kurang semangat sebentar kita cari lagu lain lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan dah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, bergulung, bernyanyi bersama-sama indah-indahnya. Iya, semangat ternyata ya. Ya.
Diam-diam sambil kita menunggu absen dari ibu, kita cari lagi lagu yang itu kita menyanyi satu kali untuk kita membangkitkan semangat kita. Lagu apa tadi? Saya bilang. Ya, ayo 1, 2, 3. Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Karena saya anak Tuhan, sepadaku selalu sepadan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kami saksikan cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Ya. Ibu akan memimpin adik-adik sekalian dalam doa ya. Untuk mengawali proses belajar kita berdoa bersama ya. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sudah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dari khususnya Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pada pagi ini dari Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai aktivitas belajar mengajar kami. Mari Tuhan memberkati kami dari awal pembelajaran kami hingga kami boleh mengakhirinya dengan baik Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, hingga Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Tema pembelajaran kita yaitu Aku dan kebersihan lingkunganku. Ya, itu. Nah, berarti di sini kita akan belajar bersama-sama tentang kebersihan. Di mana kita melakukan kebersihan itu di lingkungan mana saja kita bisa menciptakan lingkungan bersih itu? Di rumah, Di rumah, di sekolah, di sekolah, di mana lagi? di gereja, Di gereja, maupun di lingkungan masyarakat. Pintar, ternyata pintar-pintar ya. Nah, berarti di sini anak-anak semua memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, mari kita belajar bersama-sama tanggung jawab kita sebagai anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada aku ya. Aku itu siapa saja? Kita. Aku. Saya. Berarti saya yang harus melakukan kebersihan lingkungan. Entah itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di gereja, itu kita harus melakukannya dengan baik. Ya.
semua orang, betul. Termasuk kita sendiri, ya kan? Nah, oleh karena itu tanggung jawab itu kita harus melakukannya dalam apa tadi? Kebersihan lingkungan kita. Nah, tanggung jawab itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam apa? Dalam kehidupan kita. Ya. Nah, berarti kalau kita bukan hanya di rumah saja ya, kebersihan lingkungan itu kita lakukan, tetapi juga di lingkungan sekolah. Nah, kalau kita datang di sekolah, kalau kita lihat sampah yang berserakan saja di sekolah, apakah kita kasih tinggal begitu saja? Tidak. Yang kita harus lakukan apa? Memilih, membersihkan. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai anak sekolah. Lalu tanggung jawab itu jika kita berada di rumah, apa yang kita harus lakukan sebagai tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan kita? Membersihkan rumah. Terus Membersihkan halaman. Terus apa lagi? Kalau kita berada di lingkungan rumah atau kita berada di rumah, membantu bapak mama kalau sementara bekerja atau bersih. Berarti itu tanggung jawab yang kita perlu lakukan juga dalam rumah. Nah, di dalam rumah yang melakukan apa? Yang melakukan tanggung jawab itu siapa saja? Papa, mama. Siapa lagi? Opa, oma. Siapa lagi? Kakak, adik, dan kita sendiri. Berarti kita harus menciptakan juga lingkungan yang bersih. Nah, itu adalah tanggung jawab kita semua. Berarti tanggung jawab itu bukan hanya ada pada kita. Berarti semua anggota keluarga juga harus melakukannya. Nah, ya, Ibu akan menunjukkan gambar ya. Nah, ini aktivitas di mana nih? Sekolah. Di sekolah kita melakukan kebersihan ruangan kelas. Nah, aktivitas yang ada di gambar ini apa saja? Ada yang menyapu, lap-lap, apa lagi? Ya, membereskan meja, ya kan? Nah, ini merupakan tanggung jawab kita dalam sekolah. Nah, yang kedua, rumah. Sekolah
semua sementara sibuk membersihkan halaman kelas. Ya. Di sini aktivitas apa saya yang dilakukan? Menyapu, membuang sampah, apa lagi? Menyiram bunga. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita di lingkungan sekolah. Nah, lalu contoh berikutnya tadi, karena kita sudah membahas bersama tadi kan, lingkungan rumah apa-apa yang kita lakukan. Nah, di sini ada lingkungan apa nih? Kotor. Kalau lingkungan yang kotor, hal apa yang kita harus lakukan? Membersihkan. Nah, yang melakukan kebersihan itu siapa saja? Kita. Jangan kita menunggu orang lain dari luar atau siapa begitu yang datang membersihkan lingkungan rumah kita. Orang pertama yang melakukannya siapa? Kita sendiri. Ya kan? Kalau kita ketemu kotoran di samping rumah, di depan halaman, apakah itu membuat kita nyaman? Iya. Ternyata itu membuat kita tidak nyaman kan? Dan hal yang kita lakukan ialah membersihkan. Nah, yang melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan kebersihan itu Bapak Mama. nah ada di sini kan, Bapak, Mama, adik, kakak, dan kita sendiri. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang bersih berarti kita harus turun tangan, kita harus membantu orang tua kita, membantu kakak kita, atau membantu adik kita juga untuk membersihkan halaman yang kotor itu agar menjadi halaman yang bersih. Kalau sudah bersih berarti kita juga merasakan kenyamanan. Nah, ini kan kalau lingkungan sudah bersih berarti nyaman. Dari lingkungan yang kotor tadi menjadi lingkungan yang bersih, nyaman, indah. Ya. Begitu juga orang tua kita ya. Semua anggota keluarga terlibat dalam melakukan kebersihan. Nah, ibu akan memberikan, karena kita sudah belajar bersama-sama dari tadi kan, apa-apa saja yang kita harus lakukan kalau kita ketemu halaman yang kotor, apalagi pokoknya yang tidak enak untuk dipandang kan, atau sampah-sampah yang ada di sekitar kita, ya kan? Kita sudah belajar bersama tadi apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab, ya? Bisa? Bisa. Ditulis ya? Ya.
baca? Bisa. Ya. Ayo, coba dikerjakan. Mana? Tulis. Bisa ditulis? Dengan cara apa kita menjaga dan memelihara
Ayo. Sudah ada yang bisa menjawab? Halo. Halo. Sudah bisa dijawab? Sudah? Siapa yang sudah? 1, 2, 3. Baru 3 orang yang angkat tangan. Siapa lagi? 4. Siapa lagi? 5. Sudah ada beberapa ya? Dengan cara apa kita menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan dan kebersihan lingkungan rumah dan sekolah? Ya? Dan kita tadi sudah bahas sama-sama toh? Iya kan? Sudah rame-rame tadi jawab. Kalau kita di sekolah kita lakukan apa? Kalau kita lihat sekolah yang sementara kotor. Terus ibu juga sudah kasih tunjuk gambar kan? Sudah. Nah, ayo. Habis ini kita cari lagu satu, kita menyanyi supaya jangan sepi betul kita punya ruangan kelas, ya? Ayo, yang sudah jawab itu hebat, pintar. Ternyata cepat kalian tangkap apa yang ibu sudah jelaskan. Ya.
sebentar baru gilirannya Dea. Nama siapa? Siapa? Servas. Oke. Jawab Servas. Apa tadi yang Servas jawab? Dari pertanyaan Ibu tadi. 1. Dengan cara apa kita menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan rumah? Pertama, Servas jawab, kita menjaga lingkungan kita dan menjaga kebersihan rumah kita agar terhindar dari kotoran. Terus yang kedua, di sini nama siapa? Satria, jawab. Di lingkungan sekolah, Satria. Kita harus mengatur lingkungan rumah dan sekolah agar tetap bersih dan ini disampaikan yang dibuat dan membersihkan lingkungan rumah dan sekolah dengan baik. Ya, membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan lingkungan kelas, menyapu, apa lagi tadi? Ngepel. Apa lagi? Membersihkan meja. Terus yang ketiga di sini, di lingkungan rumah. Ya, membersihkan lingkungan dengan baik agar dapat kenyamanan di lingkungan kita, yaitu dengan keluarga, papa, mama, adik, kakak. Ya, pintar sekali. Di sini apa? Ya, kita harus membersihkan lingkungan rumah agar bersih. Jika ada kotoran, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Pintar semua. Tepuk tangan dulu. Ternyata kalian pintar-pintar semua. Kalian bisa menjaga lingkungan rumah dengan baik. Kalian bisa menjaga lingkungan sekolah dengan baik juga. Nah, jika kita melihat sampah-sampah yang berserakan, berarti kita harus memilih dan membuangnya pada tempatnya, yaitu tong sampah, agar tidak mengganggu lingkungan yang bersih. Kalau kotor kan sudah tidak suka kotor, makanya kita harus angkat dari barang buang kan? Ya. Nah, sekarang kita cari lagu deh satu. Menyanyi. Lagu apa? Ayo berdiri semua, pakai gerakan ya. Semangat. Halo. Hai. Halo. Hai. 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 Ya, kita menyanyi. Lagu apa tadi? Aku anak raja. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disetak-setak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disetak-setak, putar badan. Tidak boleh. Ya. Masih semangat? Semangat sekali ya. Tapi kalau ibu sebentar, ada pertanyaan, jawab dengan semangat juga dong. Ya? Ya. Nah,
pandangan dari Alkitab mengenai kebersihan lingkungan kita. Bacaan Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 8. Adik-adik tahu tidak? Di dalam Alkitab kebersihan juga dibahas. Nah, tujuan Allah menciptakan lingkungan atau menciptakan alam dan lingkungan tempat tinggal kita apa? Ayo, tujuan Tuhan menciptakan lingkungan alam dan lingkungan ini. Hah? Nah, tujuan Tuhan menciptakan lingkungan alam dan lingkungan yaitu agar kita dapat merasakan dan menikmati apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Nah, berarti melalui ciptaan-ciptaan Allah atau Tuhan, kita sebagai manusia atau kita sebagai makhluk ciptaannya, kita harus menjaga. Nah, kita menjaga apa? Kebersihan. Kebersihan apa? Rumah. Lingkungan sekolah. Lingkungan gereja. Apa lagi? Lingkungan kita sendiri. Lingkungan masyarakat. Nah, Allah mengasihi kita sehingga Allah senantiasa memberkati kita dan selalu memelihara kita dengan apa? Dengan baik. Dengan cara apa Allah memelihara kita? Dengan Allah memberikan kita lingkungan yang begitu luas. Allah memberikan kita alam yang begitu luas untuk kita dapat merasakan. Nah, di dalam kita merasakan, kita harus merasakan apa? Kita merasakan apa? Senang. Apa lagi? Bahagia. Apa lagi? Kenyamanan. Nah, jika Tuhan sudah menciptakan alam itu agar kita dapat menikmatinya, dan kita merasakan lingkungan yang Allah sudah ciptakan untuk kita, berarti kita harus menjaga lingkungan itu agar tetap bersih. Kita harus menjauhkan diri dari apa? Merusak lingkungan. Kita harus menjauhkan diri dari kita merusak alam ciptaan Tuhan. Berarti hal-hal apa kita harus hindari pada saat untuk alam ciptaan Allah ini atau alam ciptaan Tuhan ini? Hal-hal yang tidak merusak alam lingkungan ini. Apa? Pertama, jangan memotong tanaman.
Anak-anak sekalian, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat. Membuang sampah di air, di rumah, sekolah. Apalagi kalau sudah makan bareng, jangan buang-buang sampah di kelas. Nah, dan yang berikut. Halo. Hai. Halo. Hai. Masih semangat? Nah, kita lanjut ya. Sedikit lagi. Oleh karena itu, anak-anak sekalian harus menciptakan lingkungan yang bersih. Karena kita sudah belajar bersama tadi, aku dan kebersihan lingkungan. Berarti kita harus menciptakan kebersihan. Di mana-mana saja kita menciptakan kebersihan. Di rumah. Di mana? Gereja. Di mana lagi? Masyarakat. Ya. Jika itu semua kita sudah melakukannya, maka tanggung jawab kita sudah terwujud. Tanggung jawab kita sudah tercapai. Maka dari tercapainya tanggung jawab kita itu akan menciptakan lingkungan yang apa tadi? Bersih. Ya. Setelah terciptanya lingkungan yang bersih, maka kita akan merasakan kenyamanan, keindahan. Kita bisa dapat melihat lingkungan yang indah. Ya. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, jangan hanya bisa didengar di ruang kelas, tetapi juga kalian harus bisa melakukannya di rumah, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Ya. Nah, nanti kalau lihat sampah-sampah di lingkungan rumah, di lingkungan, pokoknya di mana saja, kalian jangan hanya melihat sampah ya. Kalian harus melakukan apa? Mengangkatnya dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, dan hal itu akan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Iya. Dan indah. Ya. Betul sekali. Dan tujuan Allah menciptakan manusia ialah apa? Sebagai kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah yang dimaksudkan seperti apa? Kan sudah kelas 4, pasti tahu toh kawan sekerja Allah itu seperti apa? Yang dimaksudkan seperti apa? Tahu? Kerjasama, betul. Tepuk tangan dulu. Kerjasama. Wow, pintar. Nah, jika Allah sudah menciptakan kita, berarti Allah kan tidak bisa untuk dia harus turun tangan lagi untuk memungut sampah semua yang ada di lingkungan, membersihkan, menyapukan. Nah, sehingga oleh karena itu Tuhan menciptakan kita semua agar kita bisa menjadi kawan sekerja Allah, yaitu kita bekerja sama dengan Allah untuk membersihkan lingkungan. Nah, kita ada sehingga kita bisa membersihkan lingkungan yang kotor, kita bisa merapikan ruangan kelas yang berantakan. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang sudah disebut tadi berarti kita harus lakukannya di rumah, ya. Itu bisa disampaikan kepada papa, mama, adik, kakak,
Ayo, siapa mau bertanya tentang kebersihan lingkungan tadi? Halo? Hai. Halo? Hai hai. Halo. Oke. Ada yang bertanya kan? Siapa mau bertanya tentang kebersihan lingkungan? Aku dan kebersihan lingkungan. Ada? Ada? Ada atau tidak ada? Semangat dong. Halo? Ada yang mau bertanya pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Mengerti apa? Mengerti apa tentang aku dan kebersihan lingkungan? Apa yang kamu mengerti? Kerja bersama. Kerja sama antara Allah. Kerja sama antara Allah dan manusia. Manusia. Betul sekali. Ternyata kalian masih ingat ya? Nah, kebersihan dilakukan oleh siapa saja? Hah? Manusia. Manusia? Ya. Manusia. Kebersihan dilakukan oleh Manusia. manusia, yaitu siapa-siapa saja manusia itu? Kita. Kita. Siapa lagi? Semua. Dalam keluarga siapa-siapa saja melakukannya? Papa, mama, adik, kakak, dan kita sendiri. Betul. Ya. Jika sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu akan tanya satu pertanyaan. Setelah kalian pulang di rumah, apa yang kalian harus kasih tahu ke papa, mama, adik, kakak tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan? Halo? Ada? Ada? Apa? Apa yang kita harus kasih tahu di papa, mama tentang kebersihan lingkungan? Apa? Mari kita kerja bersama. Kerja bersama membersihkan Lingkungan sekolah. di rumah. Mana aku di sekolah lagi? Kan kita sepulang rumah. Lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Rumah. Sapu rumah. Apa lagi? Dari rumah. Pel. Agar tetap ada kebersihan. Mengatur meja. Membersihkan Mengatur meja, membersihkan tempat tidur agar tercipta kenyamanan hidup kita. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini, karena Ibu sudah bertanya, kalian bisa menjawabnya dengan baik juga. Dan ada satu hal yang harus Ibu tekankan kepada kalian. Pertama, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat. Sampah-sampah yang kita buang, kita harus membuangnya kepada tempat sampah. Nah, di dalam rumah kita harus menciptakan lingkungan rumah yang bersih. Kita tidak boleh membuang sampah dari sembarangan. Terkhususnya untuk diri kita atau ya dalam diri kita, pada diri kita sendiri. Ya, kita harus ciptakan di dalam ruangan kita sendiri, yaitu apa? Kamar harus bersih dan rapi. Nah, kalau kamar sudah bersih dan rapi, berarti tercipta kenyamanan. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang harus kita lakukan. Mulai dari diri sendiri.
Dan. Oh, hadir. Diego. Edias. Hadir. Francisca. Gracia. Hadir. Siapa boleh dikasih nama? Nama siapa? Kristen. Christian. Christian. Rafael. Hadir. Oh, Rafael hadir. Siapa lagi? Kristen. Kristen. Tristan. Hadir. Ya. 11 orang yang hadir ya. Ternyata kalian semangat semua ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, lagu apa yang kita akan tahu bersama? Kita menyanyi satu kali supaya memang kita semangat kita. Hah? Ya. Semangat ya. Halo. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Oleh karena itu, pembelajaran Ibu sampai di sini dan kita akan menutupnya di dalam doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa, boleh? Siapa yang berani? Siapa? Nah, ya. Saya minta Christian, siapa? Siapa Christian? Kalau bukan Christian, biar Ibu yang cari di sini. Diego, ayo, bisa? Sekolah 4. Bisa? Sudahlah, Ibu yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami mencintai lingkungan kami, menjaga kebersihan lingkungan kami agar tetap bersih dan rapi Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan kami boleh memahami bagian-bagian yang penting untuk kami pahami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh mengertinya dan kami menerapkannya dalam kehidupan kami agar kami bisa melakukannya dalam hari lepas hari Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami Tuhan yang kami minta dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.